Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa TVUP. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, Alhamdulillah hari ini Ibu senang sekali dapat berjumpa dengan kalian semua dalam video pembelajaran jarak jauh TVUP Generasi Edukasi. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang descriptive text, tentunya dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, nanti diharapkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan informasi seperti nama orang, binatang maupun benda dan sifatnya ya dari teks tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, Alhamdulillah. Today I'm very happy because I can with you again and our lesson about English language, right? But before we are going to next lessons, I hope we can group praise with, right? Ready, start. Finish? Alhamdulillah. Alright, I will take your attendance today. Who's absent today? Nobody? Alhamdulillah. Thank you very much. Baiklah anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, tetapi mungkin Ibu akan sedikit bertanya dulu kepada kalian ya. Ibu ada sebuah pertanyaan. Bisa dijawab? Baiklah, Ibu akan ajukan pertanyaannya ya. Kalian tahu salah satu artis yang terkenal di Indonesia? Dudu Herlino? Good. Ibu akan tanyakan, what does Dudu Herlino look like? Seperti apa sih Dudu Herlino itu? Ada yang bisa jawab? Good. She is handsome. Good. What else? Tall. Good. What else? Smart. Good. Oh, religious. Good. Alhamdulillah semua bisa menjawab bahwa ada yang bilang Dudu Herlino itu she is handsome, tall, smart, religious. They are very good answer. Semuanya jawabannya bagus ya. Alhamdulillah. Kenapa Ibu tanyakan seperti itu? Karena ini ada hubungannya dengan nanti mata pelajaran kita ya pada hari ini. Insya Allah hari ini Ibu akan menerangkan tentang salah satu teks yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang descriptive text ya. Tapi sebelumnya Ibu ada satu buah video yang akan ditayangkan untuk kalian. Mari kita saksikan video berikut. Check it out.
penayangan videonya? Ada yang paham? Bagaimana? Iya, ya tadi menceritakan tentang apa videonya? Bagus, my bedroom ya. Nah, mungkin dari tadi penayangan videonya ada sedikit gambaran ya buat kalian semua. Kira-kira apa sih hubungannya dengan mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan saat ini? Ada yang tahu? Bagus, ini berkenaan dengan descriptive text ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan dulu ya hal-hal penting dalam pembelajaran ini. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kompetensi dasar dulu. Kompetensi dasarnya yaitu mungkin nanti memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif ya, lisan dan tulis tentang orang, binatang dan benda. Sangat pendek dan sederhana. Kemudian juga nanti ada indikator pembelajarannya. Indikatornya yaitu menyebutkan informasi seperti nama dan sifat binatang, benda ataupun hewan yang didapat dari teks ya. Itu indikatornya. Sementara tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu nanti siswa dapat menyebutkan informasi seperti nama dan sifat binatang yang didapat dari teks ya. Nah, itu. Nah, nanti adapun bahan ajar yang akan Ibu sampaikan yaitu yang pertama ada ciri-ciri pengertian dulu descriptive text, yang kedua ciri-ciri descriptive text, dan yang selanjutnya generic structure descriptive text. Ya, nah baiklah anak-anak, kita langsung saja pada pokok materi pembahasan kita kali ini ya, yaitu tentang descriptive text ya, dimana pada saat ini Ibu akan memberitahukan sekaligus 3 jenis dari descriptive text itu sendiri ya. Nah, sebelum ke sana kita sebutkan dulu pengertian dari descriptive text itu sendiri ya. Pengertiannya yaitu descriptive text is one type of a text in English that clearly describe the properties attached to be something, be it humans, animals, plants, or inanimate object. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas ya sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun benda mati ya atau benda hidup. Nah, itu pengertian dari descriptive text. Selanjutnya, bagaimana Ibu ciri-ciri dari descriptive text itu sendiri ya? Nah, di sini ciri yang pertama dari descriptive text yaitu menggunakan simple present ya. Teks ini selalu menggunakan simple present ya. Artinya bentuk waktu yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti kita berbicara seperti ini ya. Nah, teks ini menggunakan simple present karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta melekat pada sesuatu objek, dan salah satu dari simple present tense sendiri itu adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran ya. Artinya bahwa teks ini menceritakan tentang yang ada, nyata ya, yang nyata, tidak mengada-ada. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu sendiri di rumah, misalnya kamu menggunakan kalimatnya simple present tense. Contohnya misalkan the color of my bedroom is blue. Nah, the color of my bedroom is blue. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan warna dari kamar aku itu warnanya biru. Subjeknya apa? Kamar saya. Ya, di sini adjektifnya apa? Biru. Ya. Nah, itu yang disebut dengan simple present tense. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Tadi dicontohkan ada ya. The color of my bedroom is blue. Blue itu kan biru. Adjektif, ya kan? Nah, karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contohnya adalah big, ya. Di sini
big, kemudian ada small, colorful, beautiful, smart, handsome, etc. dan sebagainya. Itu adalah kata-kata sifat ya. Silakan kalian bisa buka lagi your dictionary. There are many kind of adjective that you find there. Alright? Okay, next. Ya. Ciri yang ketiga adalah menggunakan kata kerja penghubung atau yang disebut dengan relative verb. Ya, relative verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kita kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya, misalnya is, have, seem, appear, dan sebagainya. Atau juga are, ya, itu adalah yang disebut dengan relative verb dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah ciri yang ketiga ya, atau ciri yang terakhir. Selanjutnya ada yang disebut bagian generic structure of descriptive text. Ini adalah yang bagian penting ya, supaya kita mengenali apakah itu disebut dengan jenis descriptive text. Nah, dalam generic structure descriptive text ada bagian-bagian penting. Bagian yang pertama adalah bagian paragraf pertama. Bagian itu adalah disebut identification. Identification adalah bagian ini terletak pada paragraf pertama. Paragraf pertama dari teks itu sendiri. Kenapa? Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi suatu objek yang dideskripsikan. Misalkan tadi kan, misalnya my bedroom, ya, nanti bla 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 bla. Di sana udah jelas bahwa objek yang akan menjadi peran utama di dalam teks itu pasti my bedroom, right? Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan description. Description adalah bagian ini terletak pada paragraf kedua dan selanjutnya. Biasanya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu ya, yang sudah kamu kenalkan kepada pembaca di awal paragraf awal tadi atau di paragraf pertama ya. Nah, itu disebut description. Ini biasanya yang paling mudah ditebak. Ini disebutnya deskripsi. Kenapa? Karena bagian ini menjelaskan secara mendetail ya ciri-ciri berikut karakteristik. Nah, do you understand? Good. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ibu punya gambar di sini, coba lihat ya. Nah, di sana coba lihat. Ini adalah salah satu gambar tentang judulnya My Friend ya. Kalian lihat kan? Ada di sana my friend. Mana yang disebut identifikasinya? Lihat pada paragraf pertama ya. I have close friend. Nah, saya mempunyai seorang teman. Ya. Nah, coba di sana paragraf keduanya bagaimana, Bu? Atau yang disebut dengan description? Kita lihat ya, kita baca sama-sama ya. Nah, Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan 3 contoh dalam descriptive text ya. Yang pertama yaitu contoh tentang about people, and then about animal, about things ya. Jadi ada tentang manusia, tentang binatang, dan tentang sesuatu. Kita coba lihat ya. Contoh yang pertama itu about people. Kalian lihat gambarnya? Gambar siapa? Gambar perempuan. Kita coba baca teksnya ya. Lihat. Hi, my name is Lizzie. And my surname is Yuki. I am 10 years old. And I am Japanese. I live in 27 Nagoya in Japan. It is a big city in the Japan. I am tall and thin. I've got long brown hair, black eyes, small nose, and big mouth. Ibu segitu dulu ya. Kita coba lihat di paragraf pertama. Hi, my name is Lizzie. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa pada paragraf pertama dalam descriptive text yaitu disebut siapa tadi? Disebut apa tadi? Good. Subjeknya ada di sana. Pemeran utamanya.
Itu disebut identification. Siapa di sana? Good, lazy. Nah, kemudian paragraf kedua. Ibu sudah sebutkan bahwa tadi pada paragraf kedua itu disebutnya description, menjelaskan kembali. Betul nggak sih menjelaskan kembali? Coba kita baca lagi ya. Lihat di sana. I am wearing a black blouse, an orange skirt, pink sock, and blue trainers. Today, I've got Chinese bunches with 2 yellow ribbons in my hair. And then I'm good temperate, light, and happy. My favorite food is pizza. And my favorite drink is Coke. I like cats very much. I can play tennis, but I can't play basketball. Lihat dijelaskan di sana bahwa katanya siapa Liji itu ya, ia memakai bajunya yang warna hitam ya, kemudian pakai banduan oranye, yaitu sopan, selalu gembira, suka bermain tenis dan sebagainya. Dijelaskan sampai mendetail sehingga ketika seorang membaca Lizzie, oh saya tahu Lizzie itu begini. Bisa dipahami? Itu contoh yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ini dia. Ini tentang animal. Tahu gambar apa ini? What is picture is it? It is good cat. Good kucing. Ya. Nah, kita lihat my lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really very full. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long time. Alright? He likes to play with it. He also always to catch his tail sometime. I also likes to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Di sana juga dijelaskan bahwa katanya kucing kesayangannya itu begitu cantik ya. Warnanya oranye, bulunya lembut. Dia suka bermain ke sana kemari. Dan ketika digendong dia langsung tidur. Dijelaskan dengan jelas. Seolah-olah, oh itu yang disebut dengan kucing ya. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu tentang my laptop. Do you know laptop? Good. Everybody knows about laptop. Pasti semua orang itu tahu tentang laptop. Ya, ini benda kan? Nah, dijelaskan juga di sana. Ya, coba lihat. My father bought me a laptop in my first year of college. It is a new considered to be an old style laptop, but it is still reliable. I can do a lot of things with it. The color is black. Sorry, it has two parts. The screen and the body. The screen side is 14 inches and its thickness is 0.8 centimeters. The thickness of the body is about 2.2 centimeters and it contains the CPU of the computer. Dijelaskan juga di sana, ya. Katanya ayahku memberikan saya laptop ketika kuliah pertama ya, walaupun ya agak sedikit sudah agak tua tetapi masih bisa digunakan, bisa dimanfaatkan ya. Ukurannya sekian. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang bagaimana penjelasan Ibu jelas? Nah, Ibu akan simpulkan ya. Descriptive text adalah suatu teks yang menceritakan tentang manusia, hewan atau binatang dengan jelas dan mendetil berikut dengan ciri-cirinya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, descriptive text is a text tell something with detail and characteristic. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ada 3. 1, selalu menggunakan simple present, always use simple present. And then yang kedua, selalu menggunakan relative verb, ya, kata sambung, ya. Ketiga, there are many adjective, banyak sekali kata-kata sifat di dalamnya, ya. Jadi
deskriptif itu menjelaskan dengan jelas ya, tidak mengada-ada. Berarti yang ada di dunianya real dan nyata. Itu disebut descriptive text. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang materi descriptive text. I'm sorry if I have make mistakes. Ibu mohon maaf apabila membuat kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk tugasnya silakan kalian cari jenis-jenis teks yang lainnya, judul yang berbeda yang bisa kalian bikin ya tentang descriptive text dengan penjelasan yang tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi anak-anak, bagaimana penayangan video pembelajarannya. Sudah paham? Semoga paham ya. Nah, jadi kesimpulan dari video pembelajaran tadi adalah descriptive text adalah suatu teks yang menceritakan tentang orang, benda, maupun binatang dengan jelas beserta dengan ciri-cirinya. Nah, biasanya ciri khas dari descriptive text itu dalam bentuk kalimat itu selalu menggunakan present tense. Jadi intinya, ketika kita membaca suatu teks, nah kita padahal belum tahu. Misalnya contoh ketika kita membaca tentang Borobudur. Nah, ketika kita membaca Borobudur, kita sudah paham dan jelas dan isi dari teks tersebut. Padahal kita belum tahu di mana itu Borobudur dan bagaimana itu Borobudur. Nah, itu disebutnya descriptive text ya. Mudah-mudahan penayangan tadi sekali lagi paham. Adapun nanti tugas untuk selanjutnya kalian bisa mencari di dalam internet atau apapun bentuk dari deskriptif teks dan silakan kirim ke Ibu via WA yang sudah ada. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, itulah mungkin pembelajaran Ibu hari ini di sekian. Tapi jangan lupa, setiap hari Kamis dan Senin atau Senin dan Kamis jam 9 sampai jam 12 saksikan program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi ya. Jangan lupa sekali lagi saksikan setiap hari Senin dan Kamis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next.